Ayahmu sakit parah dirawat di rumah sakit. Perusahaan sekarang milikku. Mulai sekarang, aku tidak mengizinkanmu masuk ke keluarga Xia. Pulang dan diam di rumah dengan baik, lalu menikah dengan keluarga Gu. Atas dasar apa? Karena sekarang keluarga Xia semuanya dikelola oleh ibuku. Katanya si Gu pembawa sial untuk istri, 3 mantan pacarnya, 2 meninggal, dan 1 luka parah, Xian Wan. Nikmatilah sisa waktumu. Dia adalah Gu Jingxie yang terkenal pembawa sial untuk istri. Nona Xia, tanda tangani kontrak ini. Berarti selama 1 tahun ke depan, kamu harus memerankan istriku yang sah dengan baik. Demi ayah, untuk merebut kembali keluarga Xia dan juga demi Ye Chen. Kontrak ini harus kutandatangani. Sayang, tunggu. Xian Wan bodoh menikahi Gu Jingxie. Setelah aku dapat dana investasi, akan kubelikan villa untukmu. Cepat, aku merindukanmu. Jahat, Xian Wan. Nuan, dia yang menggoda saya. Saya tidak bersalah. Ye Chen, kamu jijik. Nuan, kamu boleh memukul atau memarahi saya, tapi jangan sampai kamu. Mencabut investasi Gu Group untukmu. Ya, Ye Chen. Mimpi saja. Xian Wan, kamu masih putri Xia. Saya sudah minta maaf padamu. Jangan tidak tahu diuntungkan. Di antara kita, siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Diam. Kau tak mau bantu. Pergilah dari sini. Saya kira ada pengemis yang menyelinap masuk. Ternyata kamu. Kamu mengotori lantai seperti ini, lalu mau pergi? Saya tidak ingin bertengkar denganmu. Lepaskan saya. Saya sengaja tidak mau melepas. Xian Wan, kenapa kamu begitu bodoh? Ribut apa? Xian Wan, asisten Pak Gu, menelpon, mencari kamu. Xian Wan, kamu benar-benar berpacaran dengan Gu Jingxie? Hati-hati, baru menikah besoknya langsung mati ketularan sial. Halo, Nona Xia, seminggu lagi adalah pernikahan. 10 menit lagi. Pak Gu akan menjemput Anda untuk mencoba gaun pengantin. Mohon bersiap. Saya tahu. Meski bukan lagi untuk Ye Chen, untuk ayah dan grup Xia, saya tetap harus menepati janji pernikahan. Dulu disuruh menikah kamu tidak setuju. Kenapa tiba-tiba sadar? Saya menikah, bukankah sesuai keinginanmu? Jangan lupa, saham yang kamu janjikan padaku, 1 sen pun tidak boleh kurang. Tentu, setelah menjadi besar dengan keluarga Gu, sedikit saham grup Xia itu. Apa artinya? Hanya saja, ada orang yang punya niat untuk saham, tak beruntung pakai saham. Ada orang yang besoknya setelah menikah, langsung mati tidak wajar. Tenang saja, setelah kamu mengalami semua, hamil sebelum nikah, perceraian, KDRT, mati di jalanan, saya tetap bisa hidup dengan baik. Xian Wan, Keke, bagaimanapun adalah adikmu. Kataanmu terlalu keterlaluan. Cepat minta maaf pada adikmu. sekarang Shan Shuyin adalah ketua direksi grup Xia. Jika dia mau berbuat jahat padaku, maaf. Cepat ganti baju dan pergi, jangan sampai Pak Gu menunggu lama. Ini baru benar. Bu, saya belum pernah melihat Gu Jingxie. Sebentar, saya juga mau ikut melihat. Gu Jingxie ini memang sudah ditakdirkan membawa sial bagi istri. Kalau dia juga jelek, wah, itu bakal sangat memuaskan. Rupanya, konsep waktu wanita ini perlu ditingkatkan. Tuan Gu, itu adalah ketua Dewan Direksi Grup Xia yang sekarang juga ibu tiri Nona Xia. Tuan Gu. Bibi,
Ibu, Gu Jingze begitu hebat. Apa hak Xianwan? Oke, kamu boleh menyukai Tuan Gu, terima kasih. Sekarang saya sudah tidak terlalu kedinginan. Setelah jas ini, saya kembalikan. Letakkan saja di samping. Tetap keluarga. Bagaimana mungkin saya berhubungan dengan wanita seperti ini? Nona Xia, mulai sekarang, selama 1 tahun ke depan, kamu adalah nyonyaku. Saya perlu kamu lebih menahan diri. Jangan bermain terlalu liar. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Sudah jelas? Meski tidak tahu apa yang dia katakan, sudah jelas. Nanti kalau aku sudah punya uang, akan membuat kamu memakai gaun pengantin tercantik. Ada wartawan yang memotret dari jauh. Bekerja samalah dengan baik. Sudah diikuti sejak di depan rumahku. Kedepannya, kalau ada sesuatu, bisa beritahu aku lebih dulu. Aku bilang, kamu lakukan. Itu saja. Pilih gaun sebelum rapat selesai. Yang ini saja. Baik. Nona Xia, biaya pengobatan ayahmu belum dibayar. Akan henti obat. Jangan sok obat. Aku kau ya. Temui siapapun sekarang. Pak Gu, tolong pinjam uang. Aku tidak sengaja, tapi aku sangat butuh uang. Butuh bayar obat Bapak. Setelah aku menghubungi ibu tiriku, akan segera aku kembalikan uangmu. Uangnya bisa aku pinjamkan padamu. Tapi, kamu harus setuju dengan beberapa syarat. Syarat apa? Aku belum memikirkannya. Kalau rasa waktu cukup. Aku setuju. Bagus. Ayo, ke rumah sakit. Menjenguk ayahku. Karena wartawan sudah memotret begitu banyak foto. Foto lagi tak apa. Kalau begitu aku ganti baju pengantinku dulu. Dr. Lee, Anda memanggil saya kemari adalah... Nona Xia, kami mendeteksi di dalam darah ayah Anda terdapat sedikit arsenik. Arsenik? Saya curiga serangan miokarditis mendadak Tuan Xia berhubungan dengan ini. Nuan? Kenapa kamu lari kemana-mana? Aku cuma bertanya pada Dr. Lee tentang kondisi ayahku. Jangan lagi. Pergi. Diam-diam. Aku sangat khawatir. Iya, aku tidak akan lagi. Ayo kita pulang. Apa yang dokter katakan padamu? Aku tidak peduli. Tapi ingat, jangan beri keluargaku masalah apapun. Apa kamu tahu sesuatu? Aku tahu segalanya. Bisakah kamu membantuku? Xianwan, kamu tak tahu hutangmu. Sudah banyak, bukan? Aku mengerti. Janji,
Nyalakan mobil. Nuanwan. Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah melihat semuanya. Kamu dan Gu Jingse pergi mencoba gaun pengantin. Sangat mesra. Sama sekali tidak seperti orang yang bersama hanya karena kontrak. Sudah lama dekat. Ya. Kalau begitu, aku tidur dengan orang lain, kamu berselingkuh dengannya. Kita berdua sudah saling mengkhianati, jadi kita berimbang. Berimbang. Ya, sama saja. Jadi mari kita berbaikan. Setelah ini kita bisa bertemu diam-diam. Investasi saya ya. Gu Jingse tidak mengingkar janji, kan? Pergi. Xianwan, kamu yang berselingkuh. Apa hakmu untuk bersikap seperti orang yang terluka? Pergi. Kamu segera pergi dari sini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak pergi, aku akan memanggil satpam untuk melemparkanmu keluar dari sini. Baik, kamu keras, tapi jika gagalkan investasiku, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kamar tidur Gu Jingse sama dinginnya dengan orangnya. Piyama yang disiapkan bukan berlubang-lubang ya, Les. Hanya yang ini sedikit lebih baik. Hangatkan dirimu. Aku ibu tiri Jingse, pasti lelah seharian. Minumlah segelas susu hangat. Sangat mudah. Terima kasih. Arsenik trioksida adalah nama ilmiah arsen. Orang yang suka makan makanan laut jika bersamaan mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C dapat menyebabkan keracunan kronis. Ayahku sangat suka makan seafood, dan sebelumnya kayaknya dia makan sup. Mungkinkah suplemen kesehatan itu mengandung vitamin C? Kamu sudah pulang. Mabuk? Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Pasti akan terasa lebih nyaman. Itu... Aku tahu. Panas sekali. Gu Jingse sangat tinggi dan tampan. Bagaimana rasanya dipeluknya? Akan seperti apa rasanya? Gu Jingse, Bangun. Bangun. aku tidak enak badan. Setiap wanita yang mendekatiku selalu berakhir buruk. Karena itu, aku sudah lama tidak mendekati wanita. Tapi sekarang tubuhku malah
Aku tidak sengaja, tapi aku sangat ingin mencium. Kamu kenapa? Aku sangat tidak nyaman, kumohon. Tolong aku ya. Hentikan. Tenangkan dirimu sendiri. Ingat, kamu hanyalah ibu tiriku. Jingze, aku benar-benar ingin yang terbaik untukmu. Untukku, beri obat di susu Xianuan lah. Kamu Xianuan kontrak. Dia berkewajiban untuk melanjutkan keturunanmu dan manfaatkan kesempatan ini untuk punya anak. Nanti tak butuh lagi punya anak dengan wanita lain. Cukup, Song Mancing. Kamu terlalu ikut campur. Sudah bangun? Gu Jingze, tadi yang kalian bicarakan di luar, semua aku dengar. Tidakkah kamu merasa kamu harus mengatakan sesuatu? Kontrak atur harus lakukan semua yang seharusnya dilakukan, Nyonyaku. Aku kira itu hanya di depan orang lain. Kamu yang tidak membaca kontrak dengan jelas mengenai kejadian tadi malam. Kamu menggodaiku. Aku juga akan memaafkanmu. Kamu... Kelihatannya kondisi mentalmu baik. Nanti ikut aku ke perusahaan. Mengerti. Ingat, dana pacar butuh. Sudah aku transfer. Kamu mentransfer dana itu ke Ye Chen? Ada masalah apa? Masalahnya besar. Beberapa hari ini sibuk dengan urusan pernikahan, ternyata menunda ini sampai sekarang. Aku sudah memenuhi kewajibanku di kontrak. Jangan membuat masalah lagi untukku. Gu Jingze malah membuat Ye Chen untung. Nyonya muda, Nyonya menunggu Anda untuk makan siang. Song Mancing memberiku obat kemarin, hari ini mengajakku makan. Baik, aku segera datang. Mau lahir Jingze. Pusong, Anda salah. Aku dan Gu hanya hubungan kontrak. Aku bisa beranak dengannya. Benarkah? Masa sih ini bohong? Cukup, Song Mancing. Kamu terlalu ikut campur. Baiklah. Lagi begini, kalian tinggal satu kamar juga tidak baik. Aku atur kamar baru untukmu. Tentu saja bagus. Tidak boleh. Jingze, karena kamu nuan kontrak, kalian tinggal terpisah juga tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak setuju? Urusanku sendiri. Gu Jingze, Diam. Kecuali kamu ingin melanggar kontrak, lalu mati jelek. Jingze, meskipun Nuan-Nuan bukan istri aslimu, tapi dia tetap tamu keluargaku. Kau tidak perlu sungkan padaku, tapi harus sopan pada orang luar, mengerti? Orang luar? Ucapan itu terdengar aneh. Ikut aku ke kantor. Aku belum selesai makan. Gu Jingze tampaknya cukup tampan. Kemarin sepertinya aku menciumnya paksa. Oh ya, tadi kau bilang aku harus tinggal bersamamu. Serius? Tentu. Kenapa? Kau cuma marah pada ibu tirimu. Jangan jadikan aku alat.
Aku tidak bersalah. Bagaimana mungkin kau tidak bersalah? Kau sudah kontrak tidur. Denganku harus... Apa kau bercanda kan? Menurutmu, baru saja bersikap tegas dan benar. Sekarang malah pura-pura menolak Xian Wan. Kamu banyak trik. Apa yang baru saja kulakukan? Mengapa saat dia menciumku, aku tidak langsung menolaknya? Sudahlah, jangan berpura-pura. Mulai sekarang diam saja. Aku ingin menggunakan Xian Wan untuk memperingatkan Song Manjing. Namun Xian Wan tidak boleh menolak. Bukannya katanya mau ke perusahaan, kok malah ke keluarga Xia? Ke perusahaan nanti saja. Ketika Gu dan Xia menikah, kami juga bekerja sama mengembangkan beberapa proyek. Penanggung jawab utama proyek adalah aku dan kamu. Dan juga urusanku. Bukankah Shen Shuyin berjanji padamu akan memberimu sebagian saham perusahaan Xia? Tapi dia belum juga menyerahkannya. Apa yang bisa kulakukan? Jadi hari ini kita datang ke keluarga Xia untuk meminta sesuatu dulu. Datanglah, silakan duduk. Bibi Shen, saham Nuan-Nuan belum Anda transfer. Apakah Anda sibuk lupa? Karena sibuk sampai lupa, Nuan-Nuan pasti tidak akan menyalahkan Bibi, kan? Tepat semua ada. Kalau Saiki canda pindah ya. Direktur Gu, kontraknya belum siap, jangan buru-buru. Saya sudah bawa. Tanpa protes tanda tangan. Dia benar-benar tampan, pantaslah jadi presiden direktur grupu. Xian Wan menandatangani pernikahan kontrak denganku, asalkan kamu patuh. Keuntungannya tidak hanya ini saja. Lalu, biar Xian Wan wakilkan Xia bekerja di Qiangu ini proyek. Baik, masih ada waktu yang panjang. Aku tidak akan tinggal diam. Dia sepertinya tidak begitu menjaga jarak dariku lagi. Gu Jingxie, terima kasih banyak ya. Di tempat yang tidak terlihat orang, Gu Jingxie tidak akan berpura-pura akrab denganku. Kamu sudah Untungnya Gu Jingxie membantuku merebut kembali saham, lalu pergi dinas. Itu juga menghindari kami berada dalam satu ruangan. Nyonya, tidak baik. Ada masalah di lokasi proyek. Xiao Li yang pergi bernegosiasi di Sanera oleh penghuni liar. Apa? Jangan salahkan aku. Salahkan bos kalian. Nyonya muda sudah datang. Kau istri Gu Jingxie, wakil Xia. Benar aku. Ada apa yang bisa kita bicarakan? Turunkan pisau itu dulu. Pergi. Vampir. Menipu uang warga. Shen Shuyin dari keluarga Xia kalian berjanji akan memberi kami uang. Tapi mana uangnya? Aku jamin selesai ini. Tapi jangan sakiti dia. Baik-baik saja. Aku hanya mau uang. Jangan terburu. Semua hilang. Aku sudah lama kehilangan segalanya. Ayo kita mati bersama. Jika proyek ini menelan korban jiwa dan masuk berita, kalian semua juga tidak akan selamat.
Pasiennya berhasil diselamatkan. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku? Gu Jingze, terima kasih. Selesai, dia marah. Jingze, bukan aku tidak mau mendengarkanmu. Diam. Tapi jika ada korban, itu akan berdampak buruk bagi grup Xia dan grupku. Sudahlah, lebih baik diam dan menunggu keputusan Gu Jingze. Hanya pergi dinas beberapa hari. File sebanyak ini banyak. Dan masalah banyak. Yang pertama yang mengganggu adalah Xianuan. Aku sungguhnya ingin Gu baik. Tidak prestasi, cuma tidak salah. Menurutmu, apakah di seluruh keluargaku hanya kamu yang punya pengalaman dan bisa tampil? Aku... Karena tindakanmu yang belum matang. Ku harus bayar duit tambahan. Kamu tahu itu? Aku salah sebenarnya aku. Jangan jelaskan lagi. Uang lebih klaim semula. Kamu yang tanggung saja. Aku yang tanggung. Kenapa? Kamu tidak mau? Aku mau. Untuk berjaga-jaga, serahkan tugasmu kepada Shen Shuin. Setelah itu, tanah itu akan menjadi tanggung jawabmu, detailnya. Xiani akan memberitahumu nanti. Melihat dia begitu berani menyelamatkan orang, aku akan mengajarinya untuk tembuk. Ayo, Kemana? pulang. Bukankah itu berarti malam ini aku benar-benar harus tidur sekamar dengan Gu Jingze? Tidak bisa. Ada apa lagi? Aku... Tidak apa-apa. Gu Jingze adalah pria, tidak mungkin berebut tempat tidur dengan seorang perempuan. Jingze, kamu sudah pulang. Aku dengar ada masalah di lokasi konstruksi. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Untungnya Gu Jingze datang tepat waktu. Kalau tidak, pasti berbahaya. Jingze juga pergi. Tapi Jingze anak yang baik. Membantu orang yang dalam kesulitan adalah hal yang seharusnya. Ya, aku tahu. Aku bukan menolong, cuma pergi. Untuk menyelamatkan Xianuan. Gu Jingze, jangan nakut-nakuti aku untukku. Mana mungkin? Xianuan, kamu perintahkan dapur untuk menyiapkan makan malam. Oh, Beritahu Xianuan yang bermasalah di lokasi konstruksi adalah orang manajer Hu. Aku ingat, manajer Hu sebelumnya adalah bawahan andalanmu, kan? Apa alasanmu melakukan ini? Aku ingin melihat apakah dia punya kemampuan dasar. Aku takut dia akan menghambatmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tidak ikut campur dalam urusanku. Itu yang terbaik untukku. Jingze, kamu dulu tidak seperti ini. Kenapa akhir-akhir ini kamu seperti orang yang berbeda? Sangat menjaga jarak dariku. Aku. Ada apa? Katakan. Agar aku bisa menjelaskannya, Jingze. Aku tak ingin salah faham kita. Tidak ada apa-apa. Gu Jingze, Dibisong tahu kamu pulang hari ini. Dapur menyiapkan semua makanan favoritmu. Kalian bicara dulu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku ikut pergi bersamamu. Kayaknya Jingze depan Manking akan sangat baik padaku. Aku akan menyelidiki penyebab perubahan sikap Jingze. Gu Jingze, sudah kembali? Kenapa spray berubah jadi warna pink? Maaf, aku pikir. Lagi pula kamu kan tidak tidur di ranjang ini, jadi... Aku tidak tidur di ranjangku sendiri, lalu tidur di mana?
Pria yang kamu paksa, tinggal sini. Masa ia mau menyuruhku tidur di lantai? Jangan lupa, aku adalah pemberi pinjamanmu. Mana ada budak yang menyuruh pemberi pinjaman? Tidur di lantai, aku kasih waktu 3 menit. Kembalikan tempat tidur ini seperti semula. Tapi 3. Kamu berencana keluar dengan pakaian seperti itu? pakai baju seperti apa? Jorok, lihat apa? Jelas-jelas punya pacar sebelum menikah. Tubuhnya masih ada memar. Di hadapanku, mulai pura-pura polos. Wanita yang tidak konsisten. Bibi Song, spray Jingze mana? Aku mau cari setnya. Jingze yang menyuruhmu mengganti? Jingze punya sedikit kebiasaan bersih-bersih. Sebelumnya selain aku, biasa tak boleh orang sentuh barangnya. Xianwan baru kenal Jingze berapa hari? Anda juga merasa dia terlalu keras padaku, kan? Kamu cari Xiaozhou saja. Dia akan mengantarmu. Baik. Apakah Jingze mulai menyukai Xianwan ini? Dia memperlakukannya memang berbeda. Gu Jingze, ada apa dengan tempat tidur ini? Kamu terlalu lambat, jadi aku menyuruh orang membuang semua barangmu. Lalu barang-barangku yang dulu mana? Sudah dibuang juga. Lalu bagaimana aku tidur? Kamu bisa tidur di sofa atau tidur di lantai. Kamu senang sekali mengerjai aku seperti ini. Walaupun dia punya kebiasaan bersih-bersih, aku udah ganti baru. Dia jelas-jelas bukan cuma jijik padaku, tapi menghina aku. Kurasa kamu salah paham. Aku malas mengerjaimu. Kamu? Beberapa hari lalu dia membantuku. Kupikir kita sudah jadi teman. Ternyata aku yang terlalu berharap. Setidaknya masih tahu diri. Mungkin ini banyak luka, makanya sampai menangis dalam mimpi. Maaf. Kenapa dia tidak mengunci pintu? Bukankah ini seperti main-main? Padahal mengerti segalanya, tapi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia baik, sungguh munafik. Kamu rasa semua gu? Hanya kamu yang punya pengalaman dan bisa tampil? Gu Jingze, aku akan segera menemui Shen Shuyin untuk serah terima tugas. Aku akan tunjukkan padamu. Aku sama sekali tidak berguna. Mau apa lagi wanita ini? Dokumennya mana?
Pak Gu, Xia tabrak mobil. Apa? Hubungan Xianwan dan aku hanya kontrak. Apakah dia juga harus kena imbasnya? Bagaimana keadaannya? Ada sebuah mobil yang melaju kencang menuju mobil Nona Xia. Nona Xia menghindar dan menabrak pohon. Sementara ini hanya luka di dahinya. Pemeriksaan lebih lanjut masih berlangsung. Aku akan ke sana sekarang. Tunggu, selidiki dengan baik mobil yang tiba-tiba melaju kencang itu. Aduh, lukanya dangkal, tapi areanya cukup luas. Jahit, tahan ya. Gu Jingze. Dokter, tidak baik. Aku baru saja melihat Gu Jingze. Pasti aku berhalusinasi. Apa aku punya efek samping? Kamu tidak berhalusinasi. Lihat baik-baik siapa aku. Gu Jingze, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku suamimu. Kamu terluka. Sudah seharusnya aku menemanimu. Wanita ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Kamu tunggu sebentar dulu, biar tahu kamu suami baik. Baru kamu bisa pulang dulu. Mengingat kejadian yang kamu alami hari ini, aku akan menyusun beberapa pasal baru. Tunggu kamu sembuh, baru tanda tangan. Tanda tangan lagi? Aku tidak ingin dengan istri baru menikah kurang dari sebulan. Sudah harus mengadakan pemakaman. Bukannya kamu sendiri yang membawa sial untuk istri? Kalau tidak, mana mungkin aku sial begini? Pasal apa lagi? Aku beritahu kamu, jangan coba-coba menipuku lagi. Sepertinya kamu tidak punya apa-apa yang bisa ditipu. Diam-diam saja sembuhkan lukamu. Mesyu, Gu Jingze, lukaku belum sembuh. Perlu cepat-cepat kembali untuk mengeksploitasiku. Nona Xia. Dokter, ganti obat. Nuan-nuan, ini aku, kacang panjang. Kacang panjang? Setelah kamu dijemput orang tua angkat Amerika dari panti asuhan, sudah lama kita tidak bertemu. Sekarang jadi ganteng begini. Aku hampir tidak mengenalimu. Aku rasa diriku sama seperti dulu. Selalu kamu kenal. Masuk. Pak Gu, perjanjian baru dengan Nona Xia sudah siap. Bawa ke rumah sakit untuk ditandatangani Nona Xia. Pak Gu, Nona Xia sekarang adalah istri Anda secara nominal. Jadi, apakah sebaiknya Anda menjenguknya? Ayo ke rumah sakit. Baik. Pasti ulah Shen Shuyin dan Xia Keke. Kalau tidak, suratmu tidak mungkin tidak sampai padaku. Ibu tirimu dan adik tirimu itu. Ya, sebenarnya ayahku sudah lama berselingkuh dengan Shen Shuyin. Xia Keke itu hanya 1 tahun lebih muda dariku. Mungkin semua pria suka yang baru dan bosan dengan yang lama. Suamimu sangat baik. Aku melihat sendiri kamu menceburkan diri ke pelukannya. Bukan. Aku dan Gu Jingze hanya. Hanya apa? Tidak ada. Aku akan mengupaskan apel untukmu. Kau ingat kamu suka makan? Baiklah.
Nuan. 怎么了？ Apa yang sedang dilakukan si kecambah ini? Maaf, aku terburu. Itu sebabnya aku mengambil tindakan disinfeksi seperti ini. Tuan Gu, kamu datang. Ada hal yang ingin ku bicarakan dengan istriku. Kamu keluar dulu. Tanda tangani. Terima kasih. Kamu benar mau terima kasih. Janganlah selingkuh di luar. Jangan mempermalukan aku dan keluargaku. Siapa yang selingkuh? Dia adalah teman masa kecilku. Kami baru bertemu hari ini. Alasanmu sangat lemah. Kalau tidak percaya, ikut aku cari kacang tauge. Dok Chu Junho. Meskipun kalian berteman dan ada perasaan yang tak tertahankan, tetap harus perhatikan sikap dan perilaku. Tadi ceriku terluka. Lihat, lukanya masih ada di sini. Tadi jariku yang terpotong. Lihat, Lukanya masih ada, pisau buah, dan apelnya juga. Aku akan menemanimu sebentar, tapi jangan salah paham. Sekarang di luar banyak orang yang mengawasi. Aku tahu. Jingze, ku dengar Nuan terluka. Tidak apa-apa kan? Sedang berbaring. Bibi Song. Nuan, aku tidak menyangka. Meskipun hubungan kontrak, tetap tidak bisa menghindari kutukan pembawa sial bagi istri ini. Kalau tidak, kamu dan Jingze pisah dulu untuk sementara waktu. Tunggu sampai lukanya. Maksudmu aku pindah ke kamar lain? Maksudku adalah, kamu dan Jingze pisah rumah dulu untuk sementara waktu, misalnya tinggal kembali di... Biarkan Gu Jingze memutuskan. Jingze, Nuan sedang dalam keadaan terkejut. Menurutku pulang ke Xia untuk beristirahat beberapa hari. Bagaimana pendapatmu? Aku ikut keputusanmu dan Bibi Song. Saja, izinkan Nuan jauh dariku. Mungkin adalah pilihan terbaik. Kalau begitu, lakukan begitu. Nah, Merepotkan dokter besar Chu untuk mengupas apel untukku. Sungguh merasa tersanjung. Lalu bagi kau, ingin membalas? Kalau begitu, aku akan membagi setengah apel ini untukmu. Bukan, kamu ini. Kenapa begitu nekat? Kalau begitu, aku makan sendiri. Makan saja. Dokter Chu juga langsung ke sana begitu selesai bekerja. Iya, kan Dokter Chu terkenal dingin. Aku dengar Xianwan itu pernah mencubit pipi Dokter Chu. Jadi lebih bagus begini? Munafik berpendidikan. Sayang, kamu datang. Tuan Gu, halo. Aku teman baik Nuan, Chu Junho. Halo, selama Nuan kami dirawat di sini, terima kasih sudah merawatnya. Nanti aku akan bicara dengan direktur rumah sakitmu agar kamu lebih dipromosikan. Kecambah mahir obat. Tidak perlu kamu minta tolong ke direktur untuknya. Kecam siapa panggil dia? Bukan sekali dua kali hubungan mereka. Kacang panjang? Kalau begitu namamu apa? Panggilan Nuan. Seru. Dia. Berani? Tidak, aku putus. Baik, tidak akan kubilang. Tuanku, maaf ya.
Aku dan Nuan-Nuan tumbuh besar bersama. Sudah terbiasa. Jangan salah paham. Tidak apa-apa. Nuan-nuan kami. Aku yang paling paham. Mana mungkin aku salah paham padanya. Direkturku, prosedur keluar rumah sakit Nona Sia sudah selesai. Nuan-nuan. Kacang, panjang. Kebiasaanmu ini nanti harus diubah. Sebenarnya, barusan aku sengaja. Kenapa? Jangan sembarangan ya. Nuan-Nuan, kamu tidak lihat suamimu cemburu. Dia cemburu? Selesai? Ini bukan cemburu. Jelas pikir kontrak mana yang bisa membunuhku. Ampun. Itu... Xianwan, aku memang berjanji tidak ikut campur kehidupan pribadimu. Tapi dengan syarat kamu bersikap baik. Ya, aku akan lebih hati-hati. Bibi Shen, soal tunggakan bayar Xia. Kamu sudah tahu kan? Bukankah Jingze sudah menyerahkan proyek itu kepadamu? Tapi prosedur lanjutannya belum dilengkapi. Kamu tidak tahu? Nuan-Nuan, urusan keluarga Xia begitu banyak, masih harus membuatku khawatir dengan urusan yang kamu tangani. Aku tidak punya tenaga lagi. Benar, kakak ipar. Xianwan memang selalu tidak mengerti keadaan. Menikahinya sungguh menyulitkanmu. Ya, memang cukup menyulitkanku. Nuan-nuan, urusan kecil ini biarkan Jianyi yang menanganinya. Kamu istirahatlah yang baik. Aku. Baiklah. Baru ini anak yang baik. Kakak ipar, urusan perusahaan setiap hari begitu banyak, masih harus menyelesaikan masalah Xianwan, sungguh melelahkan. Ayo, Nuan-nuan, kamu juga cicipilah. Tambahkan 1 mangkuk lagi. Ayo, Nuan-nuan, minumlah supnya. Hentikan atau hidupku di keluarga Xia akan semakin... Kamu takut? Takut apa? Ayo, minum lagi. Nuan-nuan, kamu sempurna, cuma terlalu manja. Makan saja, kau minta bergandengan tangan. Xianwan, Kak Jingze sangat menyayangimu. Kamu sungguh beruntung. Sudah, biarkan Jingze makan dengan tenang. Nuan-nuan, aku pulang dulu. Jaga. Kenapa diam? Apa kamu tidak rela aku pergi? Apakah kamu tidak tega melihatku pergi? Sampai jumpa Kak Jingze. Main-main lagi kalau ada waktu. Sudah kuduga Kak Jingze tidak akan menolakku. Maaf, Ketua Dewan Direksi Shen, saya punya kebiasaan bersih-bersih. Asisten saya melakukan itu tadi juga, karena tanggung jawab. Nanti saya akan menegurnya. Bu, pulang dulu. Nuan-nuan, aku pergi dulu. Dah. Sudah aku bilang, Ku Jingze itu jangan diganggu. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Aku tidak percaya soal pembawa sial untuk istri. Kamu.
Aku peringatkan terakhir kalinya. Kalau ingin hidup baik, jangan ganggu Gu Jingze. Tahu? Kalau kamu tidak setuju, aku akan diam-diam mendekatinya. Kak Li, keterampilanmu semakin meningkat ya. Tapi di dapur, sepertinya yang direbus lebih harum. Nona, memujiku tidak ada gunanya. Luka di kepalamu belum sembuh. Sop seafood tidak boleh diminum. Aku tahu. Nona, apakah kamu mau minum jus? Vitamin C-nya banyak. Membantu penyembuhan lukamu. Kak Li, aku ingat ayahku dulu juga suka makan beberapa suplemen kesehatan. Kamu tahu suplemen ini disimpan di mana? Setelah Tuan dirawat di rumah sakit, Nyonya menyuruhku membuang semuanya. Tidak ada yang tersisa? Saat itu aku lihat masih ada beberapa. Masa simpannya cukup lama. Kupikir sayang kalau dibuang. Jadi, aku simpan sendiri. Benarkah? Cepat ambilkan untuk kulihat. Baik, tunggu aja. Suplemen kesehatan ini dibedakan untuk pria dan wanita. Setelah Tuan dirawat di rumah sakit, Nyonya juga sudah tidak memakannya lagi. Kamu mau semuanya? Berikan masing-masing satu untukku saja. Kalian sedang apa? Aku hanya memanggil Kak Li untuk mengobrol. Sekalian menanyakan beberapa hal padanya. Ya, Nyonya. Oh ya, Bibi Shen, aku ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Mari kita bicara di sana. Baru ini aku temui teman kecilku. Dia bilang dulu pernah mengirimiku surat, tapi aku tidak pernah menerimanya. Oh, memang ada hal itu. Aku kira salah kirim. Lalu aku minta Kakak Li mengembalikannya. Bibi Shen, tidakkah kamu merasa kamu keterlaluan? Ini salahku, tapi sudah lama sekali. Kau tak perlu marah saja. Awalnya juga hanya ingin mengalihkan perhatian Shen Shuyin. Sekarang aku marah lagi, juga tidak ada gunanya. Tak akan kejar hal ini lagi. Semoga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kakak Li, kemarilah sebentar. Baik, Nyonya. Di antara beberapa produk suplemen kesehatan yang kamu sebutkan ini, memang mengandung vitamin C. Sudah lama sekali kejadiannya. Hanya dengan dugaan saya dan beberapa kotak suplemen ini, tidak bisa membuktikan kesalahan Shen Shuyin. Ini suplemen untuk lansia, jangan sembarangan kamu konsumsi. Dan jika ada orang di sekitarmu yang memakannya, ingatkan dia, kurangi makan seafood. Terima kasih, Junhao. Besok mau pergi ke panti asuhan? Li Xiao yang dulu akrab dengan kita, sekarang jadi guru di sana. Ayo kita kumpul-kumpul. Baik. Tahu gak? Ayo naik. Perusahaan, Bu. Saya adik dari istri direktur, Gu. Saya cari Gu. Prestir, saya sudah menemukan bahwa Nona Xia sekarang berada di panti asuhan kota. Kayaknya dengan Dok Chu Junhao, mereka pergi bersama. Aku ingin lihat apa yang dilakukan Nyonya Prestir Xianwan. Apa tujuannya? Mencintaimu yang berjalan sendiri di gang gelap, mencintaimu yang tak mau berludu. Dia juga bisa menyanyi. Mencintaimu yang pernah menghadapi keputusasaan, tak mau menangis sekalipun. Kenapa tidak pernah kulihat dia sebahagia ini bersamaku? Nuan, apakah kamu pacarnya Junhao? Tebak saja. Xianwan, apa kamu ingin berselingkuh? Ingat, kamu adalah orang yang terikat kontrak. Sayang, senang bermain. Tuanku, sebenarnya begini, kemarin. Nuan, kemari. Oh. Xia, Bu Jingze marah. Dia terlihat seperti menangkap basah perselingkuhan, tapi hubungan kami hanya hubungan kontrak, oke? Sudah jelas kukatakan padamu, kalau keluar harus lapor ke Jiani. Kenapa tidak nurut begitu? Gu Jingze. Panggil suami.
Keluar tanpa izin adalah kesalahanku. Hukuman apapun yang kamu berikan akan ku terima. Apa yang kamu punya yang bisa membuatku menghukummu? Apa? Kamu ingin menggunakan dirimu sendiri sebagai taruhankah? Hargamu cuma lahirkan anakku. Ya, menghina aku. Akan membuang barang yang pernah ku sentuh. Akan menyangkal usahaku. Melahirkan anak. Boleh saja. Tapi apakah kamu punya umur untuk itu? Toh kamu pembawa sial bagi istri. Masih ingin punya anak sendiri. Xianuan, beraninya kamu. Apakah aku terlalu berlebihan? Wanita ini kayak bisa bikin amarahku. Nuan, kuenya sudah dibagi. Cepatlah datang. Datang. Kenapa tak masuk sama Nuan? Aku tidak ikut. Bertengkar? Tadi kalian terlihat sangat mesra. Nuan tampak agak kesal saat pagi tadi. Kupikir hanya suaminya yang bisa menghiburnya. Gila saja aku ikut dia menghibur Xianuan. Nanti aku akan bercerita pada anak-anak tentang Putri Baixiao dan sang pangeran. Nuan, pangeranmu datang. Dia bukan pangeran, dia iblis. Oh ya, Dr. Chu, dialah yang berwajah pangeran asli. Aku tahu, Pangeran Chu membelikan kami kue. Renovasi rumah, beli baju dan sepatu untuk anak-anak. Sisanya terserah kalian. Terima kasih, Anda adalah penyelamat anak-anak. Ingat, yang memberi kue belum tentu pangeran yang kasih kartu bank. Nuan, terima kasih banyak padamu dan suamimu. Nuan, pergi lihatlah. Kami putus sebelum pernikahan. Jadi kamu berencana untuk bersama Cho Junhao setelah kontrak berakhir? Aku tidak tahu. Tapi sekarang, hanya Chu Junhao yang baik padaku. Membantu merebut kembali saham, membayar tagihan ayahmu. Aku cukup baik padamu. Aku tidak peduli dengan siapa kamu pacaran, tapi selama kontrak, jangan sampai ada yang menangkap kesalahanmu. Sia Keke sudah mengadu padaku. Aku mengerti. Diam apa? Cepat pergi. Temani Dr. Chu Junhao-mu. Jun pikir kau cemburu. Ia menyuruhku untuk menghiburmu. Aku cemburu. Aku tahu kamu tidak mungkin cemburu. Junhao mengira kita adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya. Jadi begitu kalau aku pulang sekarang, dia akan curiga. Bisakah kamu mengantarku pulang ke keluarga Xia? Naiklah. Baik. Maaf, ikat rambutku kendur. Aku akan mengikatnya segera. Kamu. Aku tak ingin siapa tahu bahwa kemesraan kita palsu. Ayo pergi. Kakak Jingze. Nuan, nanti keluar tahu. Aku sampai mencari-carimu kemana-mana. Jangan seperti ini lagi. Kamu.
kalian. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu istirahat yang baik. Ya, hati-hati di jalan. Harus berterima kasih padamu. Kalau bukan kamu yang memberitahu Jingze, keluar saja nanti. Aku tidak akan tahu dia begitu memperhatikanku. Xia, Nuan, kata-kata provokasi yang kasar darimu sudah bosan mendengar. Jangan bicara lagi. Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Xia Nuan, keluar kau. Kau pikir kau siapa? Berani bilang saya. Nona kedua. Mau teh bunga? Seduh sekarang. Tapi susu Nona pertama. Bagaimana? Kata-kataku sudah tidak berguna, ya? Baik, aku langsung pergi. Xia Nuan, kau sendiri yang berani macam-macam denganku. Kau pantas mati. Xia Keke. Ibu, apa kau takut? Beracun. Susu nih Xia Nuan. Xia Nuan bukan dulu. Kamu gila melakukan ini? Bukankah posisi ayahku juga tinggi? Tapi bukankah kamu juga melakukan beberapa hal? Oke, semua yang kulakukan ini untuk kebaikanmu. Ku tahu. Jangan gangguku. Aku juga tidak ganggu urusmu. Xia harus mati. Jangan bodoh. Xia Nuan sekarang bersatu dengan Gu Jingze. Katakan padaku, racun itu sudah berapa lama kamu berikan? Tidak lama. Xia Nuan menikah dengan Gu Jingze. Akan ada akhir yang menyedihkan baginya. Kamu tunggu saja perlahan, mengerti? Mengerti. Sudah berhari-hari. Kenapa lukanya malah semakin gatal? Bahkan ada rasa perih ringan. Kenapa ya? Mari kita mulai. Baik. Ambilkan antiseptik, kasa, jarum segitiga, dan benang jahit luka. Baik. Bukankah hari ini jahitannya dilepas? Kenapa malah minta antiseptik dan kasa? Nuan, apa kamu tidak patuh pada anjuran dokter? Makan apa terlarang? Atau lukanya terkena air? Lihat lukamu ini. Sudah mulai radang ringan. Apa? Aku tidak akan berbekas wajah. Bukan. Tidak akan berbekas. Tapi kalau setelah ini, kamu masih tidak menjaga lukanya, belum tentu lagi. Tapi akhir-akhir ini, aku selalu makan makanan sederhana. Aku mandi dan keramas. Tapi tidak terlalu sering kena air. Sebelum sembuh, kamu harus mengurangi frekuensi keramas, mengerti? Baiklah. Sudah, bangunlah. Andai bisa bertemu Junhao lebih awal, pasti lebih baik. kamu masih demam ringan. Pulang dan istirahatlah yang cukup. Berita menggemparkan, beberapa hari lalu, Direktur Grupku menghabiskan malam dengan model muda. Pasangan mesra itu hanya tinggal nama. Tidak heran aku dikirim kembali ke keluarga Xia untuk memulihkan diri. Rupanya, saat aku memulihkan diri, dia malah pergi bersenang-senang. Nuan, kamu baik-baik saja. Ah, baik-baik saja. Gosip hiburan tidak bisa dipercaya. Gu Jingze berkedudukan tinggi dan berkuasa. Pasti orang yang fitnah dia. Nuan, kamu benar-benar tidak curiga sedikit pun pada Gu Jingze? Foto beredar. Foto juga bisa palsu, kamu jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ya, aku antar kamu keluar sakit. Nona Xia, bagaimana pendapat Anda tentang hubungan tuanku dengan model-model Sun Yanyan yang hidup serumah dan bersama-sama? Nona Xia, tinggal di Xia. Apakah hubungan Anda dengan Direktur Gu sudah tinggal namanya saja? Ini rumah sakit. Nona Xia, silakan kalian pergi. Nona Xia, tolong jawab pertanyaan kami. Nona Xia? Satpam. Nona Xia, tolong jawab pertanyaan kami.
Jingze, dulu kamu pernah bilang padaku, jangan bermain terlalu liar. Lihat dirimu sendiri. Kamu pikir menjadi Nyonya Gu itu mudah? Hal kecil bikin kamu panik. Aku. Janji sudah menyelidiki. Kamu tidak perlu khawatir. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kamu? Lukamu bagaimana? Pemulihannya cukup baik, kan? Bagus. Aku besok akan kembali dari perjalanan dinas beberapa hari lagi. Kerjaku lagi. Apa hubungannya ini dengan menyelesaikan skandalmu? Datang ke grup Gu untuk pamer kemesraan. Kamu Sunyanian? Nona Xia, kita bertemu lagi. Bertemu lagi. Aduh, ternyata kamu. Kamu tidak bisa menahan Ye Chen, begitu juga dengan Direktur Gu. Lebih baik kamu cepat menyerah, jangan berangan-angan. Dan jangan ganggu Direktur Gu lagi. Aku akan terus menempel pada Gu Jingze dan tidak melepaskannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu? Sungguh menyenangkan, tidak memiliki kelemahan. Untungnya, aku tidak jatuh cinta pada Gu Jingze. Xianuan, kamu tidak tahu malu. Xia Keke, jika Gu Jingze mengetahui apa yang kamu lakukan ini, kamu akan hancur. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Berita viral tentang pernikahan saya dan Jingze Hete, kamu yang beli kan? Kalau kamu ingin merebut Gu Jingze, silakan rebut, tapi pakai cara-cara licik seperti ini, itu agak bodoh. Jangan coba-coba menuduh saya. Saya tidak mau buang-buang waktu. Kalau kalian tidak pergi, saya akan panggil satpam. Kamu pergi dulu. Baiklah, saya tunggu teleponmu. Akhirnya bisa terhubung dengan orang-orang penting ini, saya tidak akan kehilangan peluang. Maaf Nona, Anda tidak punya janji temu. Saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Apa Anda tidak lihat berita? Tidak tahu siapa saya? Tunggu sebentar. Nian mau jumpa Gu. Direktur Gu, Sun Nian bilang ingin bertemu Anda. Sun Nian? Yang terlibat skandal dengan Anda itu. Yi. Saya segera menyuruh satpam mengusirnya. Sudah dapat fotonya? Sayangnya tidak bertemu Gu Jingze, kalau tidak beritanya akan lebih heboh. Sudahlah, kirim saja seperti ini. Kamu datang. Kenapa kamu lagi-lagi dikaitkan dengan Sunyanian itu? Kalau kamu mau ganti kontrak, aku keluar. Apa yang kamu bicarakan ini? Aku bilang, kamu dan Sunyanian lagi trending di media sosial. Ikut aku. Mau pergi kemana? Hadiri konferensi pers, pamer kemesraan. Akhirnya selesai. Ada apa? Pak Gu, istri tunggu bawah. Mau temui Xianuan. Apa dia bilang ada urusan apa? Tidak. Sang mancing mencarimu. Pergilah. Ingat, pulang lebih awal. Konferensi pers akan segera dimulai. Baik. Kamu terpengaruh skandal Jingze. Tidak apa-apa, karena sudah menandatangani kontrak. Saya akan mematuhi semua klausulnya. Hadiah besar untukmu. Ini apa? Nian ini sebelum plastik. Mungkin. Dia melakukan lebih dari 10 operasi, istirahat 4 tahun baru debut. Sun Nian mengalami banyak aturan tak tertulis. Kamu balik ke belakang. Ada informasi detail. Bibi Song, apa maksudmu memberiku ini?
Masalah Sunyanian membuatmu mengalami banyak kesulitan dan kekecewaan. Ini terserah kamu. Bukankah ini terlalu kejam? Sudah, jangan ragu lagi. Konferensi pers juga akan segera dimulai. Cepat pergi. Nuan-nuan, kamu lupa ambil ini. Terima kasih, Bibi Song. Jadi, mancing mau kamu balas nyanyian. Dia hanya menyuruhku untuk menanganinya sendiri, toh aku yang dirugikan. Oh, Gu Jingze seperti ini, apakah dia tidak ingin aku membalas dendam pada Sunyanian? Nanti, aku akan membongkar semua skandal Sunyanian. terserah kamu. Ayo pergi. Konferensi pers akan segera dimulai. Besok gue gelar koktail. Saya dan isteri juga menyambut kehadiran kalian semua. Istri, nanti bantu saya jamu tamu. Wartawan ini baru bilang, aku dan Gu Jingze hubungannya retak. Sekarang bilang, kami saling pandang penuh kasih. Kenapa akhir-akhir ini jadi sering ngantuk dan pusing? Kak Li, aku lapar. Bisa bantu aku masak bubur sayur? Sudah menyakiti orang seperti itu, masih bisa tidur dan makan dengan tenang. Apalagi kamu fitnahku. Berani kamu bilang, video Sunyanian itu bukan kamu yang menyebarkannya. Aku dan beberapa sutradara tidak pernah memiliki hubungan apapun. Lalu bagaimana kamu jelaskan foto-foto yang beredar itu? Foto-foto itu semuanya hasil editan. Pasti ada orang yang ingin menjatuhkanku. Berani sekali kamu bilang, yang menyakiti Sunyanian bukan kamu, Xianwan. Aku. Tidak bisa memikat hati pria, lalu main akal-akalan seperti ini. Kamu pura-pura baik setiap hari, tapi diam-diam balas dendam. Xia, Keke, jangan bilang aku tidak melakukannya. Bahkan jika aku melakukannya, lalu kenapa? Kamu punya hak apa untuk bicara? Jangan lagi di depanku. Cerewet. Xianwan, kamu. Nona besar, kamu cari aku. Aku agak lapar. Tolong buatkan aku semangkuk bubur sayur. Baik, aku segera pergi. Baiklah, biarkan kamu senang-senang dulu beberapa hari ini. Nanti, kamu akan merasakan akibatnya. Xianwan, semua ini kamu yang memaksaku. Kamu suka bubur sayur? Aku akan memberimu sampai puas. Gu Jingze, bisakah kamu memberikan nomor telepon Bibi Song kepada saya? Xianwan, siapa yang menyuruhmu dekat dengan Song Manqing? Saya ada hal yang ingin saya tanyakan padanya. Saya tidak peduli apa tujuanmu. Ingat ini, kamu bukan siapa-siapa. Jangan berkhayal untuk menginjakan kaki, bukan bidangmu. Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya... Cukup. Besok di pesta, lakukan kewajibanmu sebagai Nyonya Gu dengan baik. Jangan membuat saya malu. Nona, bubur sayur sudah siap. Datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah menghadiri pesta, aku akan bertanya pada Doya Chai. Dengan berpakaian seperti ini, apakah kau ingin memberitahu orang luar bahwa aku menyiksamu? Aku tidak punya uang. Tidak mungkin aku harus menjual darah, kan? Naik mobil. Janji, pergi ke Queen Kesani dulu.
Masih ada waktu kan? Ayo pergi. Obat-obat yang diresepkan si Tauge itu, apakah tidak efektif? Ada apa? Tidak mendengar musiknya. Ini waktunya tarian pembukaan kita. Wanita ini bersama teman masa kecilnya itu selalu cerdas, sedang Pelankan sedikit, aku tidak terlalu mahir. Takut menginjak kakimu. Tidak apa-apa. Aku yang... Nyonya Gu, tolong lepaskan saya. Jangan kirim orang untuk mengikuti saya lagi. Apa yang kamu bicarakan? Tidak bisa mengendalikan suami, malah menghukum artis wanita. Sungguh menyedihkan. Oh, ternyata si Keke. Nyonya Gu, dokter sudah bilang saya depresi. Harusnya kamu sudah puas kan? Nian, skandalmu memang saya yang bocorkan. Mau apa kamu? Tidak diam di pojok merenung, malah datang ke sini. Cari mati ya? Kakak kecil bully aku. Tapi Nian sudah mengaku salah, kamu masih mau habisi dia? Kenapa kamu begitu kejam? Nyonya Gu, tolong lepaskan saya. Kalian tidak ada habisnya ya? Kakak, jangan ancam saya. Saya sangat takut. Selesai. Sial. Kamu baik-baik saja? Baik. Tian Yi, Apa yang ingin kamu lakukan? Xia Keke, tadi kamu memutarbalikkan fakta dan memfitnah kakakmu. Apa Shen Shuyan yang mengajarimu seperti ini? Tidak, Kak Jingze. Yang kukatakan adalah fakta. Kamu yang tertipu oleh Xianuan. Aku tahu bagaimana karakter istri. Jika kamu melakukan lagi hal yang menyakiti Nuan-Nuan, aku akan membuat keluarga Xia menanggung semua akibatnya. Kedinginan. Masih baik-baik saja. Akhir-akhir ini kenapa ya jantungku sering berdebar kencang? Sepertinya tubuhku bermasalah. Kamu mau apa? Pulang. Xia Keke, berhati-hatilah. Aku tidak sabar lagi. Harus cepat selesaikan ini. Xianuan, tunggulah saja. Gu Jingze sangat marah. Apa karena aku mempermalukannya? Gu Jingze, apa kamu marah? Skandal Nian, bukan aku yang membocorkannya. Aku tahu. Bagaimana kau tahu? Bahkan mulut omong manis. Pada kenyataannya aku tidak berani melakukan apapun. Sejak hari pertama aku mengenalmu, kau memang sudah tidak berguna. Kalau gitu, apakah kau tahu nama siapa yang membocorkan skandal Nian? Telepon Song Mancing. Katakan padanya untuk tidak ikut campur dalam urusanmu dan aku. Ternyata memang Song Mancing. Tapi aku justru ingin bertanya, apakah engkau selalu seperti ini, tidak berguna? Aku Aku apa? Nian. Sama sekali tidak pantas berbicara denganmu, istri direktur utama ini. Kau malah membiarkannya mengganggumu sampai sedemikian rupa. Kalau begitu, aku akan ingat di masa depan. Sebagai istri presiden direktur, sungguh tidak biar siapa ganggu. Larut begini, kamu bawa aku gua apa?
Ih, apa yang sedang kamu lakukan? Seperti orang aneh. Cepat telepon Busong ya. Bibi Song, ini Xianwan. Nuan, ada apa? Aku ingin bertanya tentang skandal Sunianian itu. Apakah... Aku yang menyebarkannya. Kenapa? Waktu itu Anda bilang, biar saya yang urus. Kamu ini terlalu baik hati. Aku tidak tega melihatnya. Itu sebabnya aku membelamu. Ada apa? Sunianian membuat masalah lagi untukmu? Ini hari Nian kacau pesta, jadi... Gu Jingze menyuruhku meneleponmu. Ini kesalahanku sendiri. Telah merepotkanmu dan Jingze. Kedepannya aku tidak akan seperti ini lagi. Tidak, nanti ada hal. Kamu bisa lebih banyak berkomunikasi dengan Gu Jingze. Kamu istirahatlah yang baik, tak ganggu kamu. Kamu juga istirahat yang baik. Sunianian ini ternyata membuat masalah lagi untuk Jingze. Kalau begitu, jangan biarkan dia tinggal lagi. Untungnya hari ini aku harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hai, kebetulan Tauge ada operasi darurat. Kamu dengar Nian bunuh? Dengar Sunianian bunuh diri? Dipaksa oleh istri si Taipan. Mungkinkah Sunianian benar-benar depresi? Fansnya sekarang heboh semua. Katanya mau balas dendam untuk Sunianian. Kalau begitu Bu konglomerat ini kan jadi dalam bahaya. Kali ini Xianwan, kamu adalah orang pertama yang berani menelepon saya saat rapat dan itu Gu Jingze, jangan bikin saya. Saya harus menanyakan dengan jelas. Halo, Jianyi. Nona Xia, aku yang menyuruh saya menelepon balik. Ada yang bisa saya bantu? Sunianian bunuh diri. Dia baru bertengkar dengan saya tadi malam, lalu bunuh diri dini hari tadi. Pasti karena saya keterlaluan, dia jadi putus asa. Nona Xia, tolong jangan menebak-nebak sembarangan. Jangan beban aja. Masih terasa tak nyaman di hati. Maaf. Kamu wanita itu. Siapa kamu? Lepaskan saya. Kamu yang menyebabkan Dewi Nianian bunuh diri. Orang misterius itu benar. Ternyata kamu di rumah sakit ini. Kamu adalah penggemar Sunianian. Benar, aku adalah pelindung sang Dewi. Hari ini kamu harus membayar nyawamu untuknya. Lepaskan aku. Nona Xia, ada apa denganmu? Bisakah kamu mendengar suaraku? Hari ini kamu harus mati. Kamu tidak bisa melarikan diri. Berhenti. Tidak, aku harus segera pergi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sudah kukatakan, kau tidak bisa kabur. Sial, apakah aku akan mati seperti ini? Xianwan, kau baik-baik saja? Jangan macam-macam. Gu Jingze, apakah kau terluka? Kenapa baru datang sekarang?
Sudah aman, sudah aman. Xianwan, kamu harus bangun. Tidak mau. Gu Jingze, aku sangat takut. Orang sinting tadi sangat menakutkan. Gu Jingze, aku sangat lelah. Kalau aku tertidur, bisakah kamu jangan tolong. Tidak enak badan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Aku cuma merasa agak lelah. Istirahat baik. Xianwan, kamu harus bangun. Tidak mau. Itu, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu yang berjalan terlebih dahulu lagi, Jas. Jasnya sudah cuci kering, nanti aku kirim. Tunggu di sini, Jianyi sedang menyelidiki pria yang menyerangmu. Dia akan segera kembali. Orang itu adalah penggemar Sun Yanyan. Katanya, ada orang misterius yang mengirimkan lokasiku. Orang misterius? Aku tidak bisa menerima tindakan menjual tubuh. Tenang, aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Mengerikan. Tuan Gu, Nona Xia. Bagaimana? Berdasarkan investigasi, pria yang menyerang Nona Xia adalah penggemar Sun Yanyan. Ini sudah diketahui. Langsung saja, siapa yang membocorkan alamat Xianwan? Kami menyelidiki grup penggemar, temukan IP pembicara. Pembocor adalah adik Nona Xia, Xia Keke. Xia Keke? Kata-kataku. Xia Keke anggap angin lalu saja. Xianwan adalah istriku secara hukum, tapi malah dibully sampai begini. Kamu mau apa? Pulang ke keluarga Xia. Itu, Gu Jingze, sebenarnya kamu pikir aku ikut ke keluarga Xia bersamamu untuk membelamu? Bukankah begitu? Orangku, Gu Jingze, hanya bisa membuli orang lain. Apalagi, kamu adalah istri presiden direktur grupku. Tidak sedemikian. Tidak malukah kamu? Aku memang seharusnya malu. Aku tidak berguna. Aku bersalah. Ternyata menjadi istri bos memang tidak mudah. Harus selalu belajar mengalah. Nuan, terluka. Salahku. Seharusnya aku tetap di sisimu, melindungimu dengan baik. Kecamba, jangan khawatir. Aku tidak terluka. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kalau begitu, kan kembali waktu. Aku akan menjemputmu untuk pengecar. Tak tenang tanpa itu. Nanti kontak kamu. Kamu baru saja menjalani operasi. Istirahatlah yang baik. Xianwan. Xianwan. Wajahmu pucat, sakit. Yuk biar Jianyi mengantarmu ke rumah sakit dulu. Xianwan, kamu masih istriku? Secara nama, walaupun tak tahan, tetap tahan. Aku tak izinkanmu di depan saya bercumbu dengan pria lain. Itu tidak pantas dilihat. Aku tidak bercumbu. Aku tak mengaku, ya?
Baik, kau tak tahan. Boleh juga, kamu bisa memilih aku. Bisa menyelesaikan kesepian dan kedinginanmu, juga bisa dengan alasan yang sah. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi kamu terlalu jelek, bukan? Maksudku kemampuanmu tidak cukup, bukan juga. Maksudku, kamu terlalu hebat. Aku tidak pantas untukmu. Aku jelek, tak mampu, kamu mau coba? Baiklah, Presiden Direkturku, terserah kamu. Bagaimana? Terakhir kali aku diracuni, dia bisa tetap tenang. Aku tidak percaya dia akan melakukan sesuatu padaku. Dia mau main. Ayo, temani dia bermain. Pakku, kenapa diam? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku taati pendapatmu. Semua orang mendengarkanmu. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Xianwan, kamu. Direkturku sudah tiba. Mengerti. Xia Keke membocorkan keberadaan Nuan, menyebabkan dia diserang di rumah sakit. Menurutmu, bagaimana sebaiknya? Apa? Nuan, maaf, aku yang tidak bisa mengawasi Keke. Kalau Nuan kami diam, berarti belum memaafkan. Nuan, diam. Dulu uang saku saja minta dengan muka tebal dari ibuku. Sekarang berani bersikap seperti ini pada ibuku? Diam. Uang saku kamu dulu harus minta dengan muka tebal dari ibumu. Jingze, Keke masih kecil. Dia hanya bicara sembarangan. Ibu, jangan kalahlah. Pada Nuan, aku yang membocorkan informasimu. Mau apa kamu? Keke aku. Aku benci kalian. Keke masih belum mengerti. Jangan kalian permasalahkan. Nuanku terkejut besar. Satu tamparan dari Xia Keke itu tidak cukup. Saya yang tidak mendidik Keke dengan baik, Bu. Saya minta maaf padamu. Kakak, kamu tega begini? Saya... Nuan bisa mempertimbangkan persahabatan, tidak menyelidiki Xia Keke lebih jauh. Jadi Don Sen apakah sebaiknya juga menunjukkan sedikit ketulusan? Misalnya, Xia. Kamu? Kalau begitu, masalah Xia Keke, saya hanya bisa menuntut sampai tuntas. Nuan, kita pergi. Saya setuju denganmu. Aku janji padamu. Baik, sahamnya 20% saja. Tuanku begitu menyayangi Xianwan, buka saja perusahaan baru untuknya. Mengapa menyusahkan perusahaan kecil kami, keluarga Xia? Perusahaan baru bisa dibuka kapan saja, tapi hak Nuan kami 1 sen pun tak boleh kurang. Ketua, Dewan Direksi Shen, waktuku terbatas. Baik, aku setuju dengan kalian. Besok pagi, asisten akan mengirimkan kontraknya. Kamu istirahat dulu semalam di keluarga Xia. Besok pagi, Xia Nyi akan menjemputmu. Sekalian menandatangani kontrak. Jemput aku. Untuk apa? Jemput aku. Mau ngapain? Pindah rumah. Keadaanmu di keluarga Xia, aku sudah lihat. Aku tidak ingin suatu hari melihat berita utama adalah istri baruku sendiri mati sia-sia. Jadi, kamu harus segera pindah kembali ke keluargaku. Istirahatlah yang baik. Tunggu sebentar. Setelan jasmu. Peluk saja untuk tidur. Hah? Setengah dari Xia Group sudah kamu dapatkan? Kamu puas? Xia Group sebenarnya adalah usaha orang tuaku yang dibangun bersama. Ini hakku. Xianwan, kamu menikah dengan Gu Jingze. Tidak akan panjang umur. Tunggu saja. Gu Jingze sedang apa sekarang? Besok aku akan pindah kembali ke keluargaku. Sepertinya aku sangat menantikan hidup bersamanya. Kenapa ya? Padahal dulu aku sangat membencinya.
Ini adalah dokumen pengalihan saham. Ketua Dewan Direksi Shen sudah menandatanganinya. Saya akan membantu Anda memindahkan barang-barang. Kita berangkat setengah jam lagi. Terima kasih atas bantuannya. Nona, sesibuk apapun, jangan lupa sarapan. Baik. Kali, apakah masih ada sisa bubur sayur? Aku ingin membungkuskan sedikit untuk kucing sih. Baik, aku akan membungkuskannya. Xianwan, apakah kamu masih sanggup menahan dosis kali ini? Masuk. Aku kenapa ini? Kamu kenapa ini? Kamu kenapa ini? Tidak apa-apa. Aku datang untuk mengantarkan bubur untukmu. Terima kasih atas bantuanmu kemarin. Membantu aku mendapatkan kembali sahamku. Bubur ini enak sekali. Diam. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Wu Jingze, aku sangat kesakitan. Xianwan, kamu kenapa sebenarnya? Jianyi, siapkan mobil ke rumah sakit. Ternyata tanpa sadar, aku begitu peduli pada Xianwan. Gu Jingze, kamu ditakdirkan untuk hidup sendirian. Mengapa masih berharap dan malah menyakiti Xianwan? Kalau saja aku awal menemani Nuan memeriksa kesehatan, semua ini tidak terjadi. Kalau tidak bisa, keluarkan saja surat pemberitahuan kritis. Tidak boleh. Nuan masih bisa diselamatkan. Siapapun tidak boleh mengeluarkan surat pemberitahuan kritis. Ruam merah di seluruh tubuh, bibir membiru. Keracunan merkuri. Ini keracunan merkuri. Cepat ambil obatnya. Hasil pemeriksaan belum keluar. Bagaimana kalau obatnya salah? Aku yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Nuan, kalau kali ini aku berhasil menyelamatkanmu dari tangan maut, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Xianwan, kamu akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja. Apa ada yang tidak nyaman? Mau bilang apa? Kucing sih. Kenapa baru bangun? Langsung ingat kucing sih. Akulah yang menyelamatkan nyawamu. Aku di sini. Aku keluar dulu. Panggil aku kalau ada apa-apa. Tadi, Chu Junhao bilang, aku pingsan selama 3 hari. Gu Jingze dia. Xianwan. 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 Gu Jingze, jangan lupa, kamu pembawa sial bagi istri. Kamu sanggup kalah. Jangan mendekatku. Tidak tahukah kamu aku punya sedikit obsesi dengan kebersihan? Aku tahu, Xianwan. Berapa kali lagi kamu akan diremehkan oleh Gu Jingze? Kamu tidak akan seperti ini. Tapi, kali ini,
Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan hatiku sendiri. Itu sepertinya yang tadi aku gunakan. Meskipun aku tidak punya hubungan apapun denganmu dan malas mencampuri urusanmu, tapi mengingat kamu adalah istri direktur grup Gu, maka kasus keracunanmu masih perlu kuselidiki. Shen Shuyin dan Xia Keke laporkan pembantu Li racun makan Nona Xianwan. Saksi dan bukti lengkap. Polisi sudah mendaftarkan kasusnya. Polisi sudah membuka kasus. Bukan kali. Pasti Shen Shuyin dan Xia Keke yang memfitnahnya. Kamu berbaring dulu. Kak Li tidak bersalah. Kita jangan diam. Kalau kamu bicara lagi, Kali akan terjebak di kantor polisi selamanya. Kamu, Gu Jingze, benci sekali padaku? Aku hanya ingin melindungi orang dekatku. Dia malah mengancamku seperti itu. Sudah, urusan ini akan ku-handle. Kamu istirahat di rumah sakit. Jangan membuat masalah lagi. Kambing hitam Kak Li masih kurang. Kalau Gu Jingse dan Xianwan bermasalah, maka dia tidak akan menyalahkan Keke karena Xianwan. Sepertinya Xianwan punya pacar bernama Ye Chen, kan? Tuan Gu, Nuan telah berkali-kali dalam bahaya. Anda tidak bisa melindunginya. Lepaskan dia. Jika Xianwan bersamanya, pasti akan sangat bahagia dan tak terpengaruh kutukku. Aku tak ingin lepas Nuan. Dr. Chu mengincar istriku. Ini sangat tidak pantas. Jangan sampai aku melihatmu mendekati Xianwan lagi. Aku tidak akan menyerahkan Nuan padamu lagi. Hal yang kamu bicarakan padaku sebelumnya, aku setuju. Mau dengar cerita tentang Kak Li? Tidak mau tahu? Mau. Tidak ada makan siang gratis. Kamu, katakan, apa yang harus kulakukan agar kau mau memberitahuku? Buat aku senang. Membuatku senang. Membuatmu senang. Pikiranmu terkadang sesederhana dan sekasar itu. Aku tidak. Sebenarnya, perilaku yang kamu pahami itu, aku juga bisa menerimanya. Hanya saja, Kondisi tubuhmu sekarang sepertinya tidak memungkinkan, kan? Kamu Sudah memikirkan cara apa untuk membuatku senang? ya, pijat. Sudah. Pak Gu, lihat foto yang saya kirim. Ada apa? Saya masih ada urusan. Istirahat. Mengapa dia terlihat sangat kecewa padaku, Gu Jingze? Sebenarnya,
Bibiso, ada apa? Nuan, bukan maksudku mengkritik, tapi dulu kamu pacaran ya sudah. Kenapa harus menyimpan foto? Foto apa? Sudah berbuat, masih pura-pura tidak tahu. Kalau kamu terus begini, mungkin Jingzi akan mengganti pasangan kontrak. Bibisong, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau kamu tidak mengaku, aku akan mengirimkan fotonya padamu. Semua orang di grupku sudah menerimanya. Jelas-jelas menargetkanmu, berharaplah yang terbaik. Seluruh keluargaku telah menerimanya. Jelas-jelas ini menargetkanmu, semoga kamu beruntung. Ini bukan aku. Aku dan Ye Chen selalu bersih dan tak bercela. Aku masih ada urusan. Kamu istirahatlah dengan baik. Saat itu, apakah dia pergi setelah menerima ini? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Ternyata dia tidak percaya padaku. Ini semua hanyalah pengalamannya. Semua ini hanyalah pengalamannya. Foto-foto yang bocor bukanlah kesalahannya. Dia hanya salah memilih orang. Tapi, mengapa aku tidak bisa tenang? Foto-foto yang memalukan seperti itu. Jika aku tidak segera menjelaskannya, Gu Jingze benar-benar akan membatalkan kontrak denganku. Jika kita menjadi orang asing, karena foto-foto ini, tidak. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kamu baru keluar dari ICU beberapa hari yang lalu. Bagaimana ini? Bawa kamu pulang. Tidak, aku harus menemui Gu Jingze untuk menjelaskan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Aku Nuan datang mencarimu dalam keadaan sakit. Tidak tahukah aku sangat sibuk? Kenapa tidak tinggal di rumah sakit dengan tenang? Bawa temanmu ke sini sengaja ganggu. Gu Jingze jangan bicara seenaknya. Nuan dia. Junhao, jangan lanjut. Maaf, ini salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Terkadang penjelasan memang tidak berguna karena ada orang yang sama sekali tidak peduli dengan penjelasanmu. Aku baru saja berusaha melupakan foto-fotonya. Tapi dia malah bersikap mesra. Dengan teman masa kecilnya di depan grup Gu. Semoga saja begitu. Kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dijelaskan. Itu menunjuk, namun tak terucapkan. Itu membuktikan bahwa aku dan Gu Jingze memang tidak mungkin. Gu Jingze, berhenti! Junhao, ayo kita pergi. Nuan, kamu susah payah kesini. Hanya untuk bertemu Gu Jingze. Kenapa sekarang? Aku tadi terlalu emosional. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Xia Nuan, pasangan kontra. Setidaknya untuk saat ini, jangan harap kamu bisa bersama Cu Junhao. Aku tidak bisa terus terperosok lebih dalam. Gu Jingze, mari kita batalkan kontrak. Direktur Gu, Kerjasama dengan Chuan Marifnya sudah ditentukan. dijadwalkan besok pukul 10 pagi. Baik, kamu bisa keluar. Ada satu hal lagi. Foto-foto Nona Xianuan itu. Keluarkan pernyataan katakan itu hasil editan pihak lawan Gu. Sengaja fitnah Xianuan. Tapi setelah diperiksa oleh ahli, foto-foto Xianuan itu memang hasil editan palsu. Kenapa tidak bilang dari dulu?
Xianuan, kau memang hebat. Pak Aku, ada yang sedang membeli saham grupku dalam jumlah besar. Blokir seluruh kota, temukan Xianuan dalam 1 jam. Kasus ayahmu sudah terungkap. Shen Shuyin dan Xia Keke juga sudah ditangkap. Terima kasih, Chu William. Tuan Wan, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku sama sekali tidak berencana ikut campur urusan perusahaan orang tuaku. Kalau begitu, mengapa saat orang tua kandungmu menemukanmu dulu, kamu tidak mewarisi bisnis keluarga, malah menjadi dokter? Karena aku tidak ingin melihatmu menangis saat itu. Kau tangis bibi sakit, bilang, andai saja aku seorang dokter. Siapa sangka aku yang menjadi dokter, tapi kamu... Sebelumnya aku pikir, setidaknya Gu Jingze mencintai dan melindungimu. Tapi dia begitu dingin padamu. Nuan, tinggalkan dia. Beri aku waktu untuk berpikir. Baik. Pak Go, perwakilan grup cutian sudah datang. Tidak mau bertemu. Kupikir kau ingin bertemu denganku. Ternyata kau